Di saat banyak klub memilih pemain low profile di bursa transfer Januari, Manchester City bertingkah layaknya ini adalah kesempatan terakhir untuk belanja pemain. Setelah sebelumnya kerap menyepelekan pentingnya bursa transfer musim dingin, Pep Guardiola mengejar kealpaan dia itu demi menyelamatkan musim mengerikan pasukannya. Dan dimulai dengan gelontoran 130 juta pound pada Vitor Reis, Abdulkadir Kusanov, dan Omar Marmoush. Meski mengalahkan setiap klub top Eropa lain dalam hal pengeluaran, kekalahan memalukan 5-1 dari Arsenal menandakan bahwa jelas skuad City masih memiliki lubang yang menganga di lini tengah. Mencari nomor 6 baru jadi masalah bagi City sebab mereka tahu bahwa Rodri yang absen panjang setelah operasi lutut dan telah menjadi faktor utama dalam musim memble, mereka akan kembali di awal musim depan dan akan langsung mengambil kembali tempatnya di skuad utama Guardiola. Namun, kekalahan telak yang dialami City di Emirates Stadium menggarisbawahi bahwa mereka memerlukan backup untuk Rodri sekalipun ketika dia kembali, dan materi pemain yang ada sekarang tak bisa menutupi ketika dia tak tersedia. Itulah mengapa City membuat langkah berani merekrut Nico Gonzalez dari Porto senilai 50 juta pound, mengumumkan transfer itu pada batas waktu di hari Senin, pukul 11 malam waktu setempat. Mari kita ungkap mengapa City yakin gelandang Spanyol itu bisa menyelamatkan musim bobrok mereka. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Rekrutan mahal Manchester City senilai 1 triliun di musim dingin, Nico Gonzalez langsung mengalami cedera dalam debutnya yang hanya berjalan 22 menit di laga kontra Leyton Orient. Sang gelandang pun kini diragukan bisa ambil bagian di laga Liga Champions kontra Real Madrid tengah pekan mendatang. Sakit kepala Pep kini makin menjadi. Sang rekrutan anyar dari Porto di deadline day yang diproyeksi untuk mengisi kekosongan lini tengah yang ditinggalkan Rodri terpaksa ditarik keluar lapangan setelah terjatuh di posisi yang tak nyaman dalam adu kontak dengan pemain lawan. Nico tampak mengalami cedera punggung dan langsung digantikan setelah menerima perawatan. Mirisnya, Orient mencetak gol beberapa saat setelah pelanggaran itu. Jamie Donnelly melepas tendangan jarak jauh melewati Stefan Ortega dari tengah lapangan. Pada akhirnya Man City mampu bangkit untuk memenangkan laga 2-1. Akan tetapi cedera Nico jelas menambah stres Guardiola jelang leg pertama playoff Liga Champions kontra Madrid. Nico, 23 tahun, yang dibeli Porto dari Barcelona, tampak tipis kemungkinannya main di laga kontra sang juara bertahan Eropa. Selamat datang di Liga Primer dan para wasit, cetus Guardiola kepada BBC. Sang manajer tampak marah besar ketika tackle terhadap Nico tidak dihukum apapun oleh wasit. Mungkin dia tahu tentang para wasit, sebab saya memahami ini tidak mudah. Tidak mudah melakukan sesuatu ketika Anda bermain melawan tim seperti di Liga 1. Keluh Guardiola. Saya kira dia memahami dengan sempurna bagaimana sepak bola Inggris itu. Tambahnya, sayang sekali karena saya tak tahu seberapa keras tendangannya, tapi Nico tak bisa melanjutkan. Tegasnya. Nico Gonzalez datang dari keluarga sepak bola nan bergengsi dan telah bermain untuk 3 klub besar. Tapi dia akan menghadapi tantangan terberat dalam karirnya. Jadi deputi sang pemenang Ballon d'Or di tahap kritis musim ini bagi City yang masih saja dalam posisi krisis. Nico adalah putra gelandang legendaris Deportivo La Coruna Fran yang menghabiskan 17 tahun di klub dan bagian dari tim yang sangat dicintai yang dikenal sebagai Super Depor, dengan menaklukkan La Liga pada 1999-2000 dan meraih beberapa hasil Liga Champions yang mengesankan di awal abad ke-21. Fran memainkan peran penting dalam comeback epik menghadapi AC Milan di perempat final 2004, mencetak gol penentu saat duta Spanyol itu memukul balik dari ketertinggalan 4-1, untuk kemudian menyingkirkan sang juara bertahan Eropa 5-4 secara agregat. Meski dilahirkan dalam keluarga sepak bola yang bergengsi, Nico mulanya kurang antusias terhadap olahraga. Nico tidak ingin bermain sepak bola pada awalnya, ungkap Fran. Ketika dia berusia 6 tahun, dia tidak memiliki ketertarikan. Saya masih bermain dan mungkin dia lelah karena berpindah-pindah tempat. Namun, suatu hari tiba dan entah mengapa saya tak tahu, tapi dia tiba-tiba ingin bermain bola. Nico beruntung karena memiliki lapangan sepak bola kecil di rumahnya untuk mengasah keterampilannya, dan mantan pemain internasional Spanyol itu mengajarinya cara bermain. Saat usia 10 tahun, dia bermain untuk klub lokal U13, Montaneros, di Galicia.
dan memamerkan gaya bermainnya dalam sebuah turnamen yang juga diikuti Barcelona dan Real Madrid, mencetak brace menghadapi klub Catalans. Kedua raksasa Spanyol itu menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya. Kendati Madrid menawarkan banyak uang, Nico dan ibunya lebih tertarik gagasan merapat ke Barcelona. Dia bergabung ke akademi klub Catalans yang terkenal La Masia pada 2013 dan terus berkembang menjadi pemain reguler di tim reserve pada musim 2021. Musim panas 2021 jadi yang menyakitkan bagi Barcelona, sebab mereka harus berpisah dengan Lionel Messi akibat krisis keuangan yang melanda. Namun, ketidakmampuan mereka mendatangkan pemain-pemain mayor memberi peluang besar bagi para youngster bertalenta mereka seperti Nico, Abde Ezzahzouli, Alejandro Balde, Ferran Jutgla, dan Gavi. Nico melakoni debut dari bench di laga pembuka musim 2020, 1 kontra Real Sociedad, dan segera menjadi starter secara reguler. Dia benar-benar meninggalkan jejaknya di tim selama pekan yang luar biasa pada Desember, ketika dia mencetak gol untuk pertama kali kala bermain imbang 2-2 kontra Osasuna, mengontrol umpan dari Gavi untuk mendentumkan bola yang jadi gol pembuka. 7 hari berselang, dia menyelamatkan Barca dari momen memalukan di depan fans sendiri setelah klub Catalans menyia-nyiakan keunggulan 2-0 melawan tim mediocre Elche. Tapi Nico mencuat di akhir laga untuk sekali lagi menyambut umpan dari Gavi, menguasainya lalu mencetak gol kemenangan. Gonzalez bertinggi badan 188 cm, membuat dirinya dibandingkan dengan Sergio Busquets di masa-masa awalnya. Pelatih muda Barca kala itu, yakni Francisco Xavier Garcia Pimienta, pada 2021 mengatakan kepada Goal, "Jika kami ingin mencari bibit unggul di Barcelona, Nico akan jadi pengganti Busquets untuk tahun-tahun selanjutnya." Namun, awal yang baik bagi Nico di Barca mulai menurun seiring Gavi dan Pedri mengunci tempat mereka di bawah Xavi Hernandez. Oleh karena itu, dia hanya tampil sebagai substitusi. Dia hengkang sebagai pemain pinjaman di Valencia pada musim 2022, tapi tidak memiliki periode terbaik di Mestalla. Seiring dirinya kesulitan tampil reguler di bawah Gennaro Gattuso, ditambah kakinya patah pada Desember, membuatnya absen selama 3 bulan. Namun, dia kembali dengan lebih kuat dan cara dia menyelesaikan musim dengan solid cukup untuk membuat Porto mengangkutnya senilai 7 juta pound. Kendati demikian, dia tidak langsung menggebrak secara instan di Portugal. Pelatih Sergio Conceição mengakui bahwa Nico telah melakukan transisi yang sulit. Namun, perlahan tapi pasti, dia mulai bisa menyatu dengan tuntutan pelatih dan menjadi starter reguler mulai Januari 2024 dan seterusnya. Sergio Conceição menuntut banyak dari kami semua, dan itu sangat penting bagi saya. Saya sangat muda, di usia 20 dan 21 tahun, saya sudah memiliki banyak pengalaman di kompetisi divisi teratas. Tapi tuntutan dia membuat saya berkembang. Saya tumbuh pesat, dan hari ini saya menjadi pemain yang lebih baik dibanding setahun lalu. Tutur Nico di akhir musim. Kepergian Conceição dari Porto di musim panas menghadirkan ketidakstabilan, dan mereka telah mengalami musim yang buruk sejauh ini hingga memecat Vitor Bruno pada Januari. Namun, Nico adalah satu-satunya hal positif dari musim Memble itu, seiring dia tampil sebagai starter di 17 dari 19 pertandingan Liga sebelum gabung City, mencetak 5 gol dan 2 assist. Dia juga membuat perbedaan di Liga Eropa, melepaskan assist saat melawan Anderlecht dan Hoffenheim dengan memainkan bola terobosan yang memudahkan Samu Omorodion mencetak gol melawan Manchester United. Dia kemudian mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan terakhir fase Liga melawan Maccabi Tel Aviv, yang mengirim Porto ke babak playoff. Penampilan teraktual Nico meyakinkan City untuk melangkah secara konkret untuk memboyong seorang gelandang sebelum bursa transfer Januari ditutup. Dia menggambarkan transfer ini sebagai kesempatan sempurna di tahapan ini dalam karier saya. Sementara Direktur Olahraga City Tchiki Begiristain menyebutnya gelandang muda yang sangat bertalenta dan akuisisi ideal untuk Manchester City